Kalau Kak Elsa tadi di Sragen, Jawa Tengah gitu ya. Kita dengarkan sama-sama, nanti kalian ada waktunya, kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan boleh ya. Jadi saya di sini mau cerita. Udah siap belum dengerin? Udah siap ya? Jangan bergantian ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Ustaz Hakim, saya bersekolah di Baitul Quran, Sragen. Dan kebetulan di angkatan saya satu-satunya yang dari Kalimantan. Bukan cuma dari Kalimantan, satu-satunya dari Kalimantan gitu. Awalnya susah banget, karena emang gak ada teman gitu kan. Berkenalan juga susah. Terus ya mungkin karena saya overthinking ya, kata mereka tuh kayak judes banget gitu loh, yang gitu-gitu, takut banget. Tapi saya nggak mikirin kata mereka, saya tuh mikir sosialisasi, dibilangin kalau bakal ada program tahfidz yang 1 bulan 30 juz, dan itu tuh wajib di angkatan kami, itu wajib. Baru mulai di angkatan kami itu programnya. Kalau di angkatan sebelumnya itu tuh waktu mereka untuk mengkhatamkan Al-Quran ada 1 tahun, jadi SMA-nya 4 tahun. Tapi karena program 4 tahun sudah dihapus, jadi 3 tahun dan 1 bulan khusus untuk 30 juz. Kira-kira ada yang mampu nggak di sini? Ya. Mampu ya, mampu, pasti mampu. Yang aroma persiapan. Ya, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai bulan. Waktu itu bulan September awal, kami mulai di karantina di tempat jauh gitu dari asrama, jauh dari sekolah, jauh dari masyarakat. Kayak dimanapun kalian memandang itu tuh sawah kok. Jadi tempat kecil, terasingkan. Terus waktu itu tuh sehari kami ada waktu hafalan 7 kali. Dimulai dari jam 3 pagi. Kalian bayangin bangun pagi-pagi untuk hafalan. Wah, ngantuk banget, tapi nggak boleh tidur. Karena dikejar target tadi itu kan. Jadi udah pada bangun jam 2, udah mandi, langsung ke musola kecil, tahajud jamaah, mulai hafalan. Bangun dari jam 2 untuk tahajud sampai subuh. Kira-kira lama atau sebentar? Lama. Tapi waktu yang diberikan untuk kami menghafal Al-Quran itu cuma 30 menit. 30 menit, jadi bangun dari jam 2, tahajud sampai subuh, itu tuh dipakai untuk ya amal surat, untuk zikir bareng, doa bareng, baru hafalan 30 menit. Dan itu harus langsung setor. 1 kali pertemuan hafalan itu tuh wajib setor sehalaman. Jadi ya mau gak mau kan, saya itu merasa kayak betul-betul tertekan banget, karena teman-teman tuh hafalannya udah pada banyak. Udah ada yang dari SMP di 29 juz, bahkan ada yang sudah hafal. Ada yang sudah hafal 30 juz dari SMP. Wah, apa nggak nangis gitu kan? Tapi ya udah lah ya, kita mencoba. Subuh hafalan habis jam ini tahajud, subuh, duha. Waktu duha itu kami mulai dari hafalan jam 7-an sampai jam 8. Nanti jeda istirahat 20 menit atau 30 menit, habis itu hafalan lagi. Zuhur, asar, maghrib, isya pun hafal. Pokoknya betul-betul full hafalan 7 pertemuan itu sehari. Awalnya saya nggak percaya diri ya, bahkan percaya saya tuh udah beli tisu yang lumayan besar buat jaga-jaga kalau saya nangis di sana. Betul-betul sudah stok, pokoknya udah stok tisu tuh, dari asrama stok tisu sampai sana ternyata nggak kepake. Gak ada waktu buat nangis, betul-betul gak ada waktu buat nangis. Hafalan terus. Dan ya udah, awalnya berat tapi pokoknya harus pikir positif, kata orang tua gitu. Pokoknya harus pikir positif, lakukan dulu maksimal. Kalau nggak bisa 30 juz, nggak apa-apa. Yang penting sudah usaha, masih bisa dikejar nanti habis program itu. Tapi saya mikir, kalau ngejar habis program itu waktunya kapan? Kepotong sekolah,
gitu-gitu kan. Sekolah tuh seharian, nanti sore itu ada hafalan, tapi kan nggak bisa sehalaman dong karena waktunya betul-betul terbatas. Jadi kita raya jalanin dulu, nangis gak nangis jalanin aja dulu. Alhamdulillah di program itu saya bisa menghafalkan 18 juz. Dari yang di sini tuh cuma bawa 6 juz, di sana 18 juz. Tapi ya itu saya tuh masih tertinggal banget dari teman-teman. Ada yang di program itu mereka betul-betul sesuai target 30 juz selesai. Wah, apa nggak makin minder gitu ya? Tapi nggak apa-apa. Progres orang itu beda-beda. Jadi semua yang ada di sini, dari manapun kalian mulai, misalnya nanti SMP sudah bawa hafalan 5 juz, nggak apa-apa. Misalnya ada teman yang banyak, karena pasti kalian tuh suatu saat nanti ya bisa melebihi kalian yang sekarang, pasti. Kalau kalian ada kemauan, ada usaha, dan gak lupa untuk berdoa. Sudah selesai program, sekarang saya lanjut lagi hafalan 2 program. Tapi ya itu waktu sedikit, apalagi ustaz dari sana nanti fokus gitu ya untuk program wisuda tahfidz yang sudah hafal sebelumnya itu. Jadi waktu hafal itu sering banget ustaz-ustaznya nggak ada, kosong karena ya itu persiapan untuk wisuda tahfidz. Waktu kosong saya cuma bisa untuk hafalan, tapi karena nggak disetor, jadi satu halaman itu nggak maju-maju. Terus sedih banget. Teman-teman juga udah pada nangis, pada komplain, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena emang wisuda tahfidz itu program yang sudah ditunda. Kemarin-kemarin itu sudah sempat tertunda 2 tahun. Jadi kemarin pesertanya ada 1000-an lebih gitu. Bahkan yang alumni undang lagi untuk wisuda tahfidz lagi. Melihat semuanya berprogres, saya kejar juga. Alhamdulillah sekarang sudah ya, insya Allah sekarang lagi di juz 18. Kalau dari belakang sama depan ditambah, insya Allah sudah dapat 21 juz. Jadi doakan ya semoga semester ini bisa hatam. Waktu menghafal untuk di hari kegiatan itu sebenarnya susah, lebih susah daripada yang diprogramin. Yaitu menghafal Al-Quran sebenarnya susah. Mudah, sebenarnya mudah. Yang buat susah itu kadang kitanya, dari pola pikir kita, dari keluhan-keluhan kita. Tapi yang namanya manusia, gak luput dari semua itu kan. Jadi pokoknya kan berusaha, tercapai gak tercapai, pokoknya usaha aja dulu. Usaha niat itu diperbaiki. Kemarin tuh ya saya sempat betul-betul down, gak ada hafalan sama sekali, gak siap, tapi sudah harus setor. Ini jangan gitu ya. Jadi saya berdoa, ya Allah semoga hari ini gak ada tahfidz, biar besok bisa setor sehalaman. Karena betul-betul gak siap sehalaman, seayat pun gak siap. Terus gak tahu kenapa, atas izin Allah ya, betul-betul malam itu gak ada tahfidz. Betul-betul malam itu gak ada tahfidz. Jadi semalam saya pakai buat hafalan, besok pagi habis subuh langsung setor. Alhamdulillah dapat sesuai janji saya sehalaman, bahkan sehalaman lebih sedikit kalau nggak salah. Jadi gimana ya? Berapapun hafalan kalian sekarang, dimanapun kalian lagi sekolah nanti, pokoknya perbaiki niatnya. Buat target pribadi. Kalian nanti di SMA itu mau jadi orang yang bagaimana? Mau jadi yang membawa perubahan atau jadi yang terbawa oleh perubahan? Oke, semangat. Semoga semua yang ada di sini nanti bisa menghafal 30 juz ya, dimanapun kalian berada. Ini yang disampaikan Kak Alza tadi, selama mengikuti karantina 1 bulan itu, jadi total hari ini yang didapatkan 21 juz gitu ya. Dari target kalau 1 bulan targetnya 30 juz, kemudian ternyata dapatnya 21 juz, menurut kalian gagal atau tidak? Harus punya argumen. Rania mengatakan
37. Saya jawabannya 21. Nggak sesuai dengan target, gagal atau tidak? Oke, Divya. Kenapa berlebihan? Benar satu belum ya? Nomira, ngerti gagal atau tidak? Jawabannya pilihannya gagal atau tidak. Kalau gagal kenapa, kalau tidak kenapa. Saya maunya yang ada yang kelihatan ganteng siapa? Abi. Penting mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau dapat segitu ya harus bersyukur. Mas Fatan. Dia gagal untuk mencapai target tapi dia tidak gagal untuk progres. Sekalian 7B. Pertanyaannya sama. Mungkin dia gagal dalam mencapai target tapi udah berprogres dari sebelumnya. Jadi saya perjelas dan mempertegas terkait dengan kedekatan kita terhadap Al-Quran. Sesungguhnya keberhasilan kita terhadap Al-Quran itu tidak diukur dengan selesai dan tidaknya jumlah juz yang dihafalkan. Dikatakan berhasil ketika setelah berusaha mencapai target itu tidak berhenti, masih terus belajar Al-Quran. Dikatakan gagal atau tidak berhasil ketika umpama karantina 1 bulan, kemudian targetnya 30 juz tercapai, 30 juz selesai, tapi itu bisa dikatakan gagal ketika setelah selesai itu selesai juga urusannya dengan Al-Quran. Itu baru gagal. Makanya ketika masih berproses, apalagi masih berproses ya, dan juga masih dilanjutkan dengan interaksi dengan Al-Quran, sesungguhnya tidak ada kegagalan dalam berinteraksi dengan Al-Quran meskipun targetnya belum tercapai. Insya Allah kalau hanya tinggal 9 juz itu ya 3 bulan selesai. Target hafalan terutama Al-Quran ya, karena yang disampaikan ke Anda tadi berkaitan dengan Al-Quran. Satu kata yang harus kalian pegang itu adalah kata disiplin. Itu penting tuh. Kalau kalian mau mengejar target hafalan Al-Quran itu harus disiplin. Kalau bisa disiplin, insya Allah target itu akan ringan dan mudah. Ada seorang yang mengatakan kalau seseorang itu tidak mempunyai sifat rasa disiplin, maka hidupnya seolah tidak mempunyai arah, tidak jelas, ya. Nah, disiplin itu penting. Bahkan bukan hanya dalam Al-Quran, disiplin itu penting di semua mata pelajaran itu. Kedisiplinan itu merupakan bagian dari keniscayaan. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan angkatan 9 Golden Generation. Saya mondok di Pondok Modern Bayi Salah. Saya waktu pertama kali berada di sana, saya merasa masih kayak mimpi. Saya bisa ya ada di pondok ini. Merasa saya SD-nya SD IT, SMP-nya IT, tiba-tiba belum
tiba-tiba mondok. Jadi di sana itu saya nggak seketat ada yang Al-Qur'annya harus 30 juz itu enggak. Tapi di sana baru awal masuk itu sudah diperketatin, yaitu namanya lugoh. Lugoh itu apa? Lugoh itu bahasa Arab, bahasa Inggris itu ketat banget. Jadi meskipun kita anak baru, kita harus pakai minimal tuh anak anti. Kalau nggak pakai itu kita kena mahkamah. Mahkamah itu apa? Mahkamah itu hukuman. Jadi di sana itu, apalagi awal-awal itu ada yang namanya acara bas. Acara bas itu kayak acara tahunan. Jadi itu acara yang harus dipersiapkan selama 1 bulan, dan kita kalau ngomongin acara itu harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris itu kita harus ngomongnya bahasa Arab, bahasa Inggris. Awal-awal saya di sana itu pas pakai bahasa, saya tuh rasanya kayak nangis banget. Soalnya kayak apa-apa tuh kayak disuruh pakai bahasa. Baik kalau sama kakak-kakak khususnya. Tapi kalau ketahuan udah, kalau ketahuan nggak pakai itu dimarahin. Terus kalau di sana ketahuan nggak pakai, hukumannya juga nggak main-main. Hukumannya tuh bisa kayak nyikat WC di masjid, bisa nyikat wastafel di tempat makan, terus harus ngasih duit 2.000 lah atau 5.000 lah. Kalau enggak, ya bakal dikejar sama posisi. Jadi saya belajar bahasa di sana itu minimal 3 bulan harus sudah bisa lancar. Kalau masih ketahuan masih pakai bahasa Indonesia, ya itu bakal kena mahkamah. Jadi saya selama 3 bulan di sana, saya masih bisa pakai misal bahasa Arab dicampur sama bahasa Indonesia itu masih gak apa. Bahasa Inggris pakai bahasa campur bahasa Indonesia juga masih gak apa. Tapi kalau udah untuk 3 bulan harus bahasa Arab full. Tapi biasanya sih kalau di sana ya bahasa asli bahasa Indonesia ini masih gak apa ya. Tapi biasanya bakal dimarahin sama ofisnya langsung, masih mufradatnya atau apa gitu. Jadi tiap di sana tiap paginya itu bakal dikasih mufradat paling 5 atau enggak 4 mufradat, nanti bakal disotorin ke apa namanya mudabbirah di asramanya masing-masing. Kalau terus di sana habis acara tahunan bas itu ada yang namanya muhadharah. Saya paling stres saat muhadharah itu. Muhadharah itu apa? Pidato 3 bahasa. Pidato 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu bahasa Arab full, nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris full, bahasa Inggris. Ya awal-awal masih dimudahin pakai bahasa Indonesia, tapi habis pekan bahasa Indonesia itu benar-benar bahasa Arab harus full. Kalau nggak ada pakai ngomong bahasa Indonesia. Terus nggak boleh bawa teks, harus hafal. Minimal tuh kalau nggak salah 1,5 lembar pidato. Terus kalau di sana itu kami di sana nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana pakai bahasa Indonesia cuman saat pramuka aja. Saat pramuka yang benar-benar kayak ya pramuka kan. Kayak saat kemah, saat kegiatan outbound di luar gitu apa. Tapi kalau saat di luar pramuka itu benar harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. 2 minggu kalau di sana sistem bahasanya itu 2 minggu bukan bahasa Arab, 2 minggu bukan bahasa Inggris. Jadi sana awal-awal tuh saya stresnya tuh karena bahasa. Kayak masa awal-awal harus mendekati si bahasanya. Saya tuh kayak takut banget, apalagi kalau udah ketemu sama OSIS bagian bahasa itu kayak takut banget. Mana OSISnya tuh judes gitu loh.
bener-bener habis doa tuh diketatin bahasanya, terus dikasih tahu bahasanya. Terus kalau di sana tuh benar-benar harus disiplin. Jadi apa-apa kalau misalkan sudah bel itu paling cuma semenit doang itu, kalau telat bakal kena hukuman. Jadi sebelum kalau udah telat terus ketahuan sama masih sebagian keamanannya, itu pasti langsung dikasih hukuman. Hukumannya itu di luar ngomong kayak bisa apa ya? Di sana namanya drenching. Jadi harus ngomong kayak Allah Akbar tapi kayak ada gerakannya gitu loh. Kayak 33 kali. Jadi ya udah tempat itu di luar, di lapangan. Kalau di sana habis. Kalau di sana ada namanya mahkamah. Kalau misalkan di sana kalau aturan-aturan gitu tuh di sana banyak ketat banget. Ya masalah kalian nggak ketahuan sih apa ya. Tapi saya di sana kalau kena hukuman baru 3 kali ya. Dan saya kayak ya nggak mau lanjut. Soalnya masa aku harus nyapu masjid, harus ikat WC, harus ikat wastafel, kayak nggak mau gitu, kayak kesedihan orang juga. Kalau di sana juga soal belajar di sana banyak orang-orang yang benar-benar habis, benar-benar yang orang-orang pintar, benar-benar top orang kayak di Jogja itu ya banyak banget. Kayak orang yang sampai punya eksperimen, dia itu ikut kompetisi internasional, dia dapat kalau nggak salah itu silver atau enggak perunggu. Itu benar-benar saya kayak wow, di sini tuh orang-orangnya tuh habis semua. Meskipun belajarnya tuh kayak cuman di sana nggak full day kayak kalian, soalnya kan di pondok jadinya setengah hari buat belajar, setengah hari buat kegiatan pondok. Tapi di sana tuh benar orang-orangnya tuh habis semua. Terus di sana yang paling saya senang apa ya namanya? Saya terbuka itu sama ustadzahnya. Di sana tuh ustadzahnya tuh lulusannya itu ada yang udah S2, S3. Terus rata-rata tuh yang lulusannya tuh yang dari lulusan Arab gitu, yang punya apa namanya? Punya ini LC yang di belakangnya itu benar-benar keren. Terus di sana kalau beradaptasi benar-benar emang harus sabar, soalnya di sana banyak orang-orang yang unik, terus banyak orang yang emosinya itu beda dengan kita. Karena kalau saya di sana, kalau misalkan saya udah nggak cocok sama dia, ya udah saya jauh gitu loh. Tapi di sana tuh orangnya tuh baik-baik aja kok, tapi ya aja beradaptasi dari Kalimantan ke Jawa itu tuh orangnya emang beda, plus beda. Kayak saya di sana pernah kayak barat tadi sampai nangis, apalagi beradaptasi di asrama itu. Saya di asrama tuh 23 orang harus beradaptasi dengan mereka, kayak susah banget, apalagi sama orang-orang yang udah nggak suka sama saya itu kayak rasanya tuh udah sakit banget. Jadi bagi kalian yang mau mondok itu harus disiapin mentalnya, harus kalau nggak disiapin mentalnya dari sekarang itu pasti kalian di sana tuh awal-awal pasti kayak nangis banget, sakit hatinya kalau nggak kuat mentalnya. Jadi kalau di sana, insya Allah kalau kalian sudah mempersiapkan mentalnya, pasti kalian kuat di sana. Kalian terapin aja, kalian tuh harus sabar.
sabar, jadi kita harus sabar. Jadi kalau misalkan kena masalah atau apa tuh, ya kalau nggak bisa nangis, ya udah sabar. Kalau ada apa-apa misalkan kena dimarahin OSIS bagian keamanan atau OSIS bagian kebersihan, ya harus sabar aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kita kalau ngelawan juga nggak bisa. Soalnya di sana, apalagi kalau kakaknya kayak ngomong bahasa Inggris, terus apalagi saya nggak paham tuh, saya nggak tahu lagi. Jadi kayak bisa kakak lagi down, terus pola pikir apa sih yang kakak merasa lagi down? Waalaikumsalam. Jadi saya mau nanya apa yang enak-enak di sana? Dengarkan dulu ya. Oke. Silakan Kak Azhar. Di sana tuh enak kalau kita bersyukur. Di sana, kamu mau masuk sana kan? Amin. Masuk sana ya? Ditunggu ya. Kalau di Baitul Quran itu disediakan salon. Ya. Dan salon itu gak cuma untuk rambut, misalnya kalian bisa keribet, bisa potong rambut, bisa cuci rambut, bisa smoothing, segala macam. Bisa juga medi-pedi. Bisa medi-pedi. Dan enak kan? Dan itu insya Allah harganya terjangkau untuk santri-santri. Selain itu ada kami itu sebulan 2 kali berenang. Jadi begininya kalau berenang sendiri, dan itu habis asar biasanya di jadwal. Misalnya kelas ini berenang, lumayan agak jalan sih tapi asik. Ya, habis itu apa lagi? Makannya enak, makannya enak, belajarnya juga enak. Kabarnya enak. Katanya asrama yang asrama putra itu kan baru dibangun. Jadi masih bagus-bagus banget fasilitasnya. Terus pemandangannya juga segar gunung gitu kan, gunung, sawah. Apa lagi ya? Guru-gurunya insya Allah enak. Ini, jadi di sana kalau mau berorganisasi itu sudah harus khatam 30 juz. Misalnya kalian mau jadi OSIS, itu harus 30 juz khatam dulu baru bisa jadi OSIS. Terus ada juga organisasi namanya SPOT. Nah SPOT itu santri-santri yang emang ditunjuk sekolah untuk ikut-ikut bimbel. Habis olimpiade, ikut olimpiade. Jadi itu harus khatam 30 juz juga baru bisa ikut SPOT itu. Intinya di sana harus 30 juz baru bisa berorganisasi. Tapi bisa kok, pasti bisa. Enak kok. Ya, itu sih menurut saya yang enak. Selebihnya mungkin tergantung masing-masingnya. Ayo yang mau masuk Baitul Quran aja sama-sama yuk. Baik, terima kasih Kakak Azhar. Ada kemiripan ya antara Baitul Quran dengan Al-Manar. Kalau di Baitul Quran, syarat untuk menjadi ketua OSIS terutama harus hafal 30 juz. Mirip di kita ya. Kita minimal juz 30. Mirip kan? Baik, terima kasih semuanya. Beri aplaus dulu kepada semua kedua alumni kita. Yang pertama, pola pikir itu muncul dari niat. Jadi kita niatnya harus benar-benar, misalnya niat kita menghafal itu bukan untuk khatam. Karena kalau sudah selesai khatam, apa yang habis mau kita lakukan? Udah selesai kan dari targetnya. Jadi harus perbaiki niat dulu. Pertama perbaiki niat, dan dari niat itu pola pikir. Selama ini kalau saya lagi down, terus saya mikir gak apa-apa, down dulu aja. Yang penting nanti bangkit lagi, usaha lagi. Karena kalau udah sukses, yang ngerasain puas tuh kita sendiri kan? Ya enggak? Yang ngerasain puasnya kita sendiri. Jadi yang penting usaha. Nangis gak apa, nangis gak apa-apa. Mengeluh juga gak apa-apa.
secukupnya, nangis secukupnya, mengeluh secukupnya. Diingat pokoknya juga yang nanti kalau udah sukses, kalau udah sukses kayaknya asik, kalau udah sukses bakal lega, puas gitu kan, sama usaha sendiri. Terus juga kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Kita sudah diberikan fasilitas oleh orang tua kita untuk bersekolah, dikasih kemampuan oleh Allah untuk berpikir, untuk menghafal, berbicara, mendengar, melihat. Kurang nikmat apa lagi? Kita nggak bisa bayar. Ya udah, setidaknya kita melakukan yang terbaik. Salahnya surat Ibrahim. Ada yang tahu surat Ibrahim surat keberapa? Berapa? Benar 14. Benar nggak 14? Saya mau tes kakak Arsel surat Ibrahim ya. Ibrahim itu nggak didapatkan di Al-Manar. Mau ayat berapa? Ganjil atau genap ya? Surat Ibrahim itu ada satu ayat yang sering sekali dibuat untuk dalil. Di ayat yang ke-7. Surat Ibrahim yang ke-7. Coba dibaca. Betul nggak? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat itu sering dibuat untuk dalil dalam ceramah-ceramah. Orang siapa yang pandai bersyukur maka sungguh aku akan tambah nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar maka ketahuilah sesungguhnya siksa bawah benih. Betul ya? Surat Ibrahim ayat 7. Waktu ditanya akan datang kita undang lagi. Kita semua menunggu kabar dan mendoakan